Bapak Fransiskus Dibuka nih. Sunaryo Candrakusuma. Ya, ini ada apa? Misa 40 harinya Pak Sunaryo. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu bersama kami untuk berdoa bersama dalam misa kudus yang akan dipersembahkan oleh Romo Agustinus Tri Budi Utomo. Kami atas nama keluarga sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Semoga almarhum dapat beristirahat dalam damai dan berbahagia di surga. Selanjutnya marilah kita menyerahkan waktu ini secara penuh kepada Romo Didi untuk mempersembahkan misa 40 hari meninggalnya Bapak Fransiskus Sunaryo Candrakusuma. Kepada Romo Didi kami persilahkan. Menyiapkan hati untuk perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Stella, Fran, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dari keluarga besar almarhum Bapak Fransiskus Sunaryo Candrakusuma, keluarga besar, teman-teman ME41, dan andai tolan famili sekalian yang terkasih, marilah kita menyatukan hati. Kita ingin mempersembahkan apa yang terbaik yang diperlukan oleh orang yang kita cintai, yaitu Bapak Fransiskus Sunaryo Candrakusuma, yaitu Ekaristi. Pemberian yang terbaik yang bisa dilakukan manusia, yaitu korban Allah sendiri. Di dalam Ekaristi kita menyatukan saudara kita, Bapak Fransiskus Sunaryo, bersama korban Kristus, dan kita semua percaya akan kasih dan kuasa penebusan Kristus yang telah menjadi jaminan bagi keselamatan Bapak Sunaryo.
Mari kita mengandalkan rahmat pengampunan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, dan kita memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan Bapak Sunario, agar layak bagi kerajaan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu Fransiskus Sunario Candrakusuma yang telah berpulang 40 hari yang lalu, Kau bangkitkan untuk kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaiknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Referen, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Referen. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut pada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Referen. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Referen. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya kita menjadi terfokus memperhatikan jasa dan kebaikan seseorang justru ketika orang itu sudah wafat meninggalkan kita. Demikian juga kita seringkali juga baru sadar bahwa betapa berharganya hidup, betapa pentingnya memelihara, memberi isi kepada hidup, yaitu setelah kita mengalami atau sedang memperingati atau sedang mengikuti perayaan Ekaristi atau upacara-upacara di sekitar kematian. Di dalam keyakinan pada umumnya, kita bisa saja kematian seperti biji gandum atau biji tanaman yang jatuh, mati,
dan membusuk hilang. Tetapi di dalam iman, Tuhan Yesus mengingatkan akan kehidupan baru setelah kematian. Justru hidup baru setelah kematian ini, yaitu bertunasnya suatu benih baru dari biji yang lama yang sudah dianggap mati. Maka kerelaan biji untuk memberikan dirinya menjadi pupuk bagi benih baru yang muncul dari dirinya. Seperti kalau kita mempunyai mangga, setelah dicecap, dirasakan dagingnya yang enak, lalu bijinya dibuang. Tapi Tuhan Yesus mengajak belajar dari biji ini. Justru biji yang dibuang, yang seakan-akan sudah tidak memiliki gebyar yang berharga, tetapi biji itu membiarkan dirinya jatuh di tanah, menyatu dengan tanah, tetapi setelah itu membelah dan muncul tunas kehidupan baru yang menghasilkan buah mangga yang ratusan kali lipat jumlahnya. Demikian juga kita, Bapak Fransiskus Sunario, di samping telah membuahkan rahmat bagi anak-anak dan cucu, keluarga, tetapi Pak Sunario juga akan menjadi berkat melalui kebaikan-kebaikan yang telah dibuat selama hidupnya. Kebaikan-kebaikan itu juga seperti benih atau biji-biji baru yang tersebar kemana-mana mengenai hati setiap orang yang dijumpainya di dalam hidupnya. Maka benih itu pun kehilangan, seakan-akan merelakan dari mana asalnya. Tetapi benih itu tertanam menjadi kasih yang berbuah di dalam anak cucu dan orang-orang yang pernah dijumpai di dalam hidupnya, terutama bagi oma istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja juga sedang memperingati Santo Laurentius, seorang diakon yang merelakan dirinya melindungi imannya dan lalu menjadi martir. Dia seperti biji gandum yang seakan-akan oleh kekuasaan Romawi pada waktu itu diinjak-injak dan digilas, itu dianggap sudah musnah. Tetapi justru setelah kematiannya, Santo Laurentius memberikan berkat dan bertumbuh tunas semangat-semangat iman yang baru bagi umat Katolik dan dikenang sampai hari ini. Maka saudara-saudari, jikalau tanpa iman, seorang yang meninggal seakan-akan dibuang, jatuh dalam suatu lorong yang gelap tanpa ujung, akan tiba di mana kita tidak tahu. Tetapi dengan iman akan Yesus, kita tidak seperti itu. Kita tahu pasti setelah dilepaskan dari pakaian hidup keduniawian kita, roh kita akan ditangkap oleh Tuhan Yesus, dibimbingnya dan dibawa kepada rumput yang hijau di dalam kerajaan Allah. Kita percaya
Bapak Sunario telah dipersatukan dan di bawah perlindungan Santo Fransiskus. Beliau disambut oleh Santo Fransiskus, dibimbing, ditemani, dan didukung untuk melanjutkan perjalanan ke dalam kerajaan surga dan akan menjadi penanam benih berkat. Dia akan selalu menjadi pendoa, menaburkan kasih-Nya tiada henti kepada istri, anak, cucu, dan semua orang yang pernah berjumpa dengan dia. Maka mari kita persembahkan, kita hantar Papa, Opa, saudara kita Bapak Fransiskus Sunario Candrakusuma ke dalam pangkuan Bapa di surga, dalam pelukan kasih Tuhan Yesus yang telah diimaninya dan menjadi jaminan keselamatan abadi bagi hidupnya. Pak Sunario tidak hilang. Pak Sunario tetap hadir melalui cinta dan doanya bagi keluarga. Pak Sunario tetap akan menjadi pendoa bagi kita semua yang saling mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan menyatukan doa di dalam doa syafaat, doa umat bersama seluruh gereja untuk keselamatan jiwa Bapak Sunario. Saya persilahkan untuk doa umat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, Bapak Sri Paus, para uskup, para romo, para diakon, biarawan, biarawati. Kami berdoa dan memohon kehadapan-Mu, semoga Engkau berkenan mendampingi dan melindungi beliau semua, agar beliau semua selalu sehat, sehingga beliau semua dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita mampu mengembalakan dan mengasihi umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah memerintahkan agar kami selalu menghormati ayah dan ibu kami. Untuk itu, dalam kerinduan dan duka ini, pandanglah dengan kelembutan belas kasihan-Mu kepada jiwa dari saudara, suami, papa, dan opa kami yang tercinta, FX Fransiskus Sunario Candrakusuma. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya selama almarhum hidup bersama kami di atas dunia ini. Berilah almarhum kebahagiaan abadi di surga. Bagi kami yang ditinggikan, berilah kami sukacita. Untuk kelak dapat melihat almarhum dalam kebahagiaan dan kemuliaan hidup kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun tugasnya mendampingi kami di dunia belum selesai, Engkau telah memanggil saudara, suami, papa, dan opa kami yang tercinta, Fransiskus Sunario Candrakusuma, dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami berdoa dan memohon, terimalah almarhum sesuai kebaikan yang telah dilakukan selama hidupnya, dan berilah almarhum kehidupan kekal dan kehidupan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya akan kasih-Mu yang tiada batas. Pada kesempatan ini, kami berdoa dan memohon agar Engkau berkenan melepaskan saudara, suami, papa, dan opa kami yang tercinta, Fransiskus Sunario Candrakusuma, dari segala hukuman karena dosa-dosanya. Semoga Engkau memperkenankan almarhum memasuki hidup abadi di surga
dan memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sampai saat ini kami sangat berduka atas kepulangan saudara, suami, papa, dan opa kami yang tercinta, Fransiskus Sunario Candrakusuma. Sebab almarhum telah kembali ke pangkuan-Mu. Kami mohon, kami berdoa dan memohon, berikan kehadapan-Mu, berilah kami kesabaran, keikhlasan, kekuatan, dan penghiburan, agar mampu melalui masa kehilangan ini dengan penuh ketabahan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah, ya Allah Bapa kami, doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah doa kami ini, dan selamatkanlah saudara kami Fransiskus Sunario Candrakusuma, serta semua orang yang telah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang hidup. Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur, yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan upaya manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putra-Mu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai biji gandum yang mati tetapi menghidupkan, dan mencurahkan darahnya sebagai minuman rohani yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu Fransiskus Sunario Candrakusuma, berkat korban Kristus yang telah diimaninya dan kami rayakan ini. Dialah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus menebus kami,
yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Fransiskus Sunario Candrakusuma, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah dia yang telah menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, kini juga menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita doakan, kita bawa arwah saudara-saudari kita yang kita kenal, yang dimohonkan doanya kepada Anda dan kita. Dan juga bagi semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus,
bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Roti surgawi, bekal suci, keselamatan abadi. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus membimbing, menyelamatkan kita hingga ke kehidupan yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami, Fransiskus Sunario Candrakusuma, yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Dia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara kita, Bapak Fransiskus Sunario Candrakusuma, dalam perjalanannya yang terakhir dan abadi menuju Bapa, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, serta kita semua yang masih berziarah di bumi ini. Keluarga Anda, pekerjaan Anda, rencana-rencana Anda, segala kebaikan dan pengorbanan kerelaan Anda diubah menjadi berkat yang melimpah, karena berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi peringatan 40 hari dipanggil Tuhan Bapak Fransiskus Sunario Candrakusuma telah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Kita semua diutus. Amin. Mari kita akhiri pertemuan Ekaristi ini dengan lagu penutup.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kenangkan sejenak saudara kita, opa, papa, suami yang terkasih, Bapak Fransiskus Sunario, yang hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Romo yang terkasih, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Romo mempersembahkan misa 40 hari meninggalnya Bapak Fransiskus Sunario Candrakusuma. Dan juga kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu bergabung dengan kami dalam misa pada malam hari ini, khususnya kawan-kawan kerabat yang berada di Melbourne, di Sydney, maupun keluarga besar yang saat ini sudah bergabung dimanapun Anda semua berada. Kami menyampaikan terima kasih. Dan selanjutnya dari keluarga ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Stella. Terima kasih banyak Om Sugeng. Shalom, selamat malam. Saya Stella mewakili dari keluarga besar almarhum Papa saya,
Fransiskus Sunario Candrakusuma. Saya malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Romo Didi yang menyempatkan malam hari ini untuk memimpin misa 40 hari kepergian Papa kami tercinta dan juga turut mendoakan Papa kami. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Papa Mama, khususnya dari ME 41, Angkatan 41 yang luar biasa, yang begitu guyup, dan saya merasakan begitu kekeluargaan yang luar biasa. Bahkan juga ada yang dari Sydney juga, dari Melbourne, dari luar negeri ya, untuk menyempatkan sama-sama misa pada malam hari ini untuk memperingati kepergian dari Papa kami tercinta. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sanak saudara yang mungkin saya tidak dapat sebutkan satu persatu, juga kepada teman-teman semua, dan juga khususnya buat Om Sugeng yang banyak membantu acara ini, memimpin acara ini malam hari ini, dan juga kepada Tante Kiau yang juga banyak membantu dalam menghias bunga dan sebagainya. Dan selain saya mengucapkan banyak terima kasih, pada malam hari ini saya juga izinkan untuk mewakili keluarga memohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan Papa saya, baik perkataan, perbuatan, ataupun juga dari kami semua sekeluarga. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian tadi ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari keluarga. Pada kesempatan yang sangat indah ini, kami ingin mengundang beberapa kawan dan kerabat, bahkan keluarga, barangkali ingin memberikan 1-2 kata-kata untuk mengenang dan memberikan kesan berkaitan dengan almarhum. Dipersilakan. Ya, kami Pak Sutri Desi Suryadi mewakili teman-teman ME 41, kami semua keluarga besar ME 41 sangat merasakan kehilangan atas kepergian Sunario. Karena kami sewaktu bersama-sama dalam rangkaian doa Rosario itu, Sunario selalu hadir, rajin untuk ikut. Tapi memang saat terakhir sebelum beliau wafat itu, sehari sebelumnya, beliau masih sempat WA ke saya. Dia bilang, sorry ya Des, Eke nggak bisa ikut doa Rosario karena awak Eke ini lemes, badan Eke ini lemes. Dan kok jantung ini berdebar-debar. Terus saya bales di WA itu, saya bilang, loh, enggak apa-apa Sunario kalau ya enggak bisa ikut, tapi yang penting ya harus cepat pergi ke dokter lo ya. Kalau apalagi nek lemes terus jantungnya berdebar-debar, Eka khawatir gitu itu jantung, cepet lo ya. Bu enggak, iya ini rencananya mau periksa ya An. Itu sehari sebelum Sunario pergi. Enggak taunya besoknya pagi-pagi saya dapat kabar dari Evi, Sunario sudah meninggalkan kita semua. Kami semua teman-teman ME 41 sangat merasa kehilangan. Karena selama kita bergaul, berkumpul, Sunario orang yang sangat baik. Dia sabar. Ya, bisa dia enak kalau diajak omong-omong. Dia enggak pernah menunjukkan rasa marah atau apa. Dia orang yang berbudi luhur lah. Kami percaya Sunario pasti hidup bahagia bersama Allah Bapa di surga. Amin. Selamat jalan Sunario. Tuhan senantiasa memberkatimu dan keluarga yang ditinggalkan khususnya Evi selalu diberikan ketabahan. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Tante Desi. Ya, terima kasih. Yang berikutnya dipersilakan.
Mungkin dari kawan-kawan atau dari keluarga, silakan. Ya, Silakan, Saya- Pak Indrono, silakan. saya Silakan, Pak. Indrono Silakan, dari Bun. Lawang. Ya, saya dan sama istri saya Nelly. Nelly adalah tajiknya Evi. Ya, kami sekeluarga sangat-sangat merasa kehilangan. Saya sama Bosun ya, saya akan manggil Bosun itu kenalnya sudah sebelum Bosun dan Evi menikah. Jadi waktu mereka masih pacaran, ya, kami berdua juga masih pacaran bersama, sudah kenal. Kami jadi Bosun itu bukan sekedar adik ipar atau ipar bagi kami, tapi sahabat baik. Ya, sehingga kami berpuluh-puluh tahun kami selalu berhubungan dengan baik. Saya kenal Bosun sangat baik orangnya ya. Kami sangat-sangat mengasihi Bosun dan kami merasa sangat kehilangan ya. Namun kami percaya ya bahwa Bosun selama hidupnya dia imannya yang begitu kuat ya. Dia selalu memberikan inspirasi bagi kami semua. Memang Bosun tidak banyak bicara mungkin ya, tapi segala tindakannya, perbuatannya, hidupnya itu benar-benar sudah menginspirasi kami semua. Dan kami percaya ya Bosun dan sekarang sudah bahagia di surga. Dan kami juga mengucapkan bersyukur ya bahwa semua keluarga begitu mengasihi Bosun selama ini. Kami berharap bahwa kepergian Bosun ini bukan menjadikan kesedihan, namun benar-benar meneguhkan iman kita semua. Dan kami selalu berdoa tiap hari agar semua keluarga Evi terutama selalu dikuatkan dan satu saat nanti kita semua akan kembali bertemu di surga. Shalom, amin, salam pada semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bun, Pak Nga. Makasih ya. Terima kasih. Baik, saya tadi melihat mungkin Bu Yuvita Baskoro ya. Bu Yuvita Baskoro mungkin berkenan untuk memberikan kesan berkaitan dengan almarhum. Baru keluar. Saya lihat barusan aja sebelum Om Sugeng bicara. Baik. Kalau gitu mungkin dari Ratna Kris mungkin. Bu Ratna Kris, silakan. Suaranya tidak terdengar, Bu Ratna Kris. Shalom, selamat malam semuanya, terutama untuk Evi dan keluarga. Shalom, Tante. Shalom. Saya Ratna dan ya, shalom Stella, selamat Ya, malam selamat Stella, malam. selamat malam Evi dan keluarga. Ratna, Om Kris, kenal Papa dan Mama sudah lama, dan kami juga masih ada hubungan keluarga dengan Papa. Tapi dalam nama Tuhan, kami semua bersaudara, terutama juga di dalam 41. Kami merasa kehilangan Papa, karena tanpa sepengetahuan kami, tahu-tahu Papa sudah meninggalkan kami semua demikian cepatnya. Saya karena budi baik dan apa yang sudah ditanam Papa dan Mama dan keluarga selama ini, semuanya baik. Baik itu akan berbuah baik juga bagi Papa yang sudah di surga dan juga bagi keluarga-keluarga yang ditinggal dan yang ada ini semua. Tante dan Om menyampaikan selamat jalan buat Papa dan buat Mama, Sofi, Maki, maupun juga kepada Koko. Semuanya berada di dalam damai, penuh berkat dan sehat. Papa menjadi pendoa bagi kalian semua di surga. Saya Amin. tidak akan berpanjang-panjang lagi. Selamat jalan. Dan Papa sudah berada dengan kami dan penuh sukacita di alam baka. Dan kita juga ya apa kita doakan bersama Romo Didi dalam misa yang sungguh meresankan, sungguh didengar dan dikabulkan Tuhan.
Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Tante. Terima kasih. Om Sugeng. Ya memang kepergian Papa, mungkin Om Sugeng masih ada gangguan ya mungkin ya. Saya mungkin sedikit cerita, sedikit sharing, memang kepergian Papa itu sangat mendadak sekali dan kita juga nggak menyangka. Ya memang hanya keluhannya beberapa hari terakhir itu kurang suka makan. Jadi kayak Mama ada bilang bahwa kok mulai sejak hari Minggu, Papa nggak ada hari Jumat, Mama ada telepon, di hari Minggu itu Papa sudah mulai kayak nggak suka makan. Dan singkat cerita, akhirnya beberapa hari dari nggak suka makan, itu hari Rabu, itu sudah sebenarnya sudah mau kita bawa ke dokter. Tetapi karena dokter tidak praktek di hari Rabu, dia hanya praktek di hari Kamis, jadi akhirnya daftar untuk hari Kamis, dan Kamis malam itu akhirnya kita bawa ke dokter. Dokter hanya bilang, udah ini enggak tak kasih apa-apa, tak kasih obat nafsu makan aja. Karena yang penting supaya nggak drop. Kalau dibawa rumah sakit juga bahaya sekali, karena rumah sakit juga nggak memungkinkan kan, banyak orang COVID juga rumah sakit full pada waktu itu. Jadi dokter hanya memberikan obat untuk supaya Papa tidak drop, jadi dikasih obat vitamin-vitamin aja untuk meningkatkan meningkatkan nafsu makan Papa. Dari situ malam itu dari dokter nunggu vitamin dibuatkan di apotek. Itu sempat saya sama Franz sama Mama bertiga ngajak Papa makan. Makan apa, Pak? Kepingin apa? Terserah, katanya Papa. Oke, akhirnya yang paling dekat dari dokter kita ajak ke Happy Sushi. Happy Sushi makan ayam goreng itu masih enggak apa-apa, masih walaupun agak enek, Papa kerasa agak enek, Papa masih bisa makan 6 sendok. Dan pulang setelah ambil obat juga cerita-cerita enggak ada masalah pada waktu itu. Sampai pulang saya antar, saya bilang Pak tidur ya, udah jam 9:30, jam 9, setengah 10 malam mungkin itu ya. Saya bilang udah tidur, besok tak jemput jam 7 untuk cek darah lengkap. Seperti sesuai anjuran dari dokter untuk jam pagi segera mungkin dicek darah lengkap, sorenya maunya balik ke dokter. Ternyata pada waktu saya jemput jam 7 pagi karena mau saya jemput ke Prodia, ternyata Papa sudah nunggu saya duduk di kursi di sebelahnya bed, itu sudah kayak orang menggos-menggos, nafasnya sudah susah sekali, jadi kayak orang saya kaget sekali karena jemput Papa, loh kok Papa kok jadi kayak gini gitu. Jadi akhirnya saya bilang, Pak, ini enggak jadi ke Prodia, sudah ayo kita cari UGD terdekat. Saya pikir cuma 2 rumah sakit terdekat dari rumah Papa, saya mau bawa ke rumah sakit antara NH atau ke Mitra Satelit. Saya gandeng, tangan kirinya saya gandeng, tangan kanannya Franz suami saya yang gandeng. Untuk dari kursi di tempat tidur, di tempat sebelahnya tempat tidur di dalam ruangan kamarnya, saya gandeng berdua, sempat jalan sendiri, saya gandeng kiri dan kanan saya Papa untuk ke mobil maksudnya. Ternyata pada waktu di depan pintu mau melangkah ke pintu keluar dari ruang tamu, ternyata Papa ambruk. Nggak sampai jatuh karena memang dalam gandengan kami berdua. Tapi setelah ambruk, ternyata sudah tinggal 3 kali hembusan, Papa sudah berangkat. Jadi memang tidak ada yang menyangka secepat itu, bahkan Papa sadar sampai terakhir, sampai jatuh itu hanya keluar 3 kali hembusan dan Papa berangkat. Memang itu kejadian yang sangat kaget dan tidak menyangka Papa pergi secepat itu. Papa adalah sosok yang luar biasa, yang begitu dekat dengan anak-anaknya. Dan Papa adalah orang yang senang berapa hari aja, 1-2 hari, kalau nggak ditelepon, pasti bingung cari kita anak-anaknya. Telepon pasti tanya, kamu kemana? Dia selalu tanya pekerjaan, dia tanya anak-anak, dia tanya semuanya. Dan saya yang merasa sangat kehilangan, biasanya Papa yang selalu telepon,
cari saya. Sekarang nggak ada lagi. Ya memang bagi kita manusia memang sangat menyedihkan, merasa kehilangan luar biasa. Tapi saya percaya kepergiannya Papa yang begitu teramat sangat enak. Mungkin bagi Papa, bagi kita kaget, tapi Papa sangat enak. Bahkan sampai terakhirnya dia memesani membantu 2 pembantu yang pergi vaksin sebelum Papa tidak ada. Papa masih kasih pesan ke pembantunya, kamu pakai masker, hati-hati di tempat itu banyak, maksudnya bisa virus itu kan bisa masuk, pakai terus. Masih sempat pesen-pesenin seperti itu. Pembantu 2 pulang, Papa sudah tidak ada. Masih sebelum nggak ada, sempat memuji Tuhan dengan lagu kesukaan Papa, kami memuji kebesaran-Mu bersama Mama. Dan saya percaya Papa saat ini sudah berada dalam pangkuan Bapa di surga. Dan Papa saat ini bahagia. Amin. Kepergiannya yang sangat mendadak, tapi sangat enak buat Papa. Saya percaya Papa orang baik. Jadi Papa saat ini sudah berada dalam rumah Papa. Mungkin demikian sharing dari saya. Dan terima kasih banyak buat Tante, Om semua, buat Ako, Jiko, Pak Bun, Wakna, yang sungguh mensupport kami, dan kami merasakan juga dari keluarga besar ME41 ini benar-benar suatu keluarga yang luar biasa. Saya masih ingat ketika Papa dan Mama ikut ME, saya masih kelas 3 SD waktu itu. Dan saya sering diajak untuk pergi kemana-mana juga bersama Om dan Tante di sini semua. Terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa dan support yang mendukung kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. 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 Baik, mungkin ada satu lagi yang mungkin akan saya undang untuk memberikan kesan. Minta tolong Cik Lian Kotedi ya. Cik Lian Kotedi barangkali memberikan kesan-kesan. Terima kasih. Ya, kepergian Sunaryo itu bukan hanya keluarga yang kaget. Pilihan dimut suaranya. Suaranya termut. Rasanya tuh rasa sedih yang dialami oleh 41 tuh kok bertubi-tubi. Lena begitu mengagetkan. Terus Sunaryo juga begitu mengagetkan. Padahal beberapa hari sebelum itu waktu doa bersama itu Evi masih membawakan doa. Ya, tapi bagaimana kita nggak bisa ngomong yang bagaimana ya kalau sudah itu rencana Tuhan. Saya cuma berdoa semoga Sunaryo menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Bapa. Dan Evi, kuat ya Evi, karena anak, mantu, cucu masih tetap membutuhkan dampingan Anda. Kami percaya Evi bisa kuat. Tuhan akan memberkati selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tante. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih adakah yang mungkin akan memberikan satu pesan-pesan? Dan Iwan, Yotiap, Dinda Alan, Yang Le. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, ya, izinkan saya mewakili keluarga besar Bapak Fransiskus Sunaryo Candrakusuma menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar, kepada para sahabat dan saudara-saudara yang terkasih yang telah bergabung dalam misa kudus pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum sehingga almarhum akan dapat berbahagia di surga.
sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua selama hidupnya. Amin. Bapak Ibu, khususnya kawan-kawan yang di Australia yang sudah hampir tengah malam, kami juga menyampaikan terima kasih. Mungkin juga ada beberapa dari negara lain, silakan. Kami juga menyampaikan terima kasih. Dan akhirnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami sekali lagi memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyampaian acara pada malam hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan kami juga mohon maaf apabila selama hidup almarhum mempunyai kesalahan, sesuatu yang disengaja maupun tidak, dapatlah kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan keluarga besar bisa memaafkannya. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Romo. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih juga Tante Diani. Ya, sama-sama. Ya, videonya luar biasa. Ya, Tante. terima kasih. Terima kasih Tante Thank you, Diani. sama-sama. Ya, Sama-sama. ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, Vi, kuat ya, Vi. Ya, Diani. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Terima kasih. Berkati Romo. Terima kasih. Juga terima kasih semua ya. Terima kasih. Permisi ya Devi, dadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, dadah. Stella. Ya, dadah. Terima kasih. Ya, makasih Evi kembali. Terima kasih. Pak Iskandar, terima kasih. Terima Iko, kasih. aku, Pak Bun, Makna, Tante Desi, semua Om Sugeng. Terima kasih kembali Stella. Om Charles, Tante Dwi. Sama-sama, terima kasih Terima kasih semuanya ya. ya. Tak sebutin satu-satu. Sampai ketemu Ya. pada kesempatan yang lain. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.